أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, kaum muslimin kaum muslimat, bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, pertolongan yang Allah curahkan sehingga pada malam hari ini kita kembali bisa duduk bersama, belajar bersama di majelis ilmu ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita niat yang ikhlas dan Allah senantiasa memimpin kita kepada hidayahnya. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan kaum muslimat, bapak dan ibu rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita, membahas seputar dosa-dosa besar yang dikarang oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk kepada dosa besar yang ke-35, Al-Kabiratu Al-Khamisatu Wathalathun. Dosa besar yang ke-35 adalah At-ta'allumu lid-dunya wa kitmanul ilm. Belajar untuk mencari dunia dan menyembunyikan ilmu. Maksudnya di sini bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang mempelajari agama, dia mempelajari ilmu agama tujuannya untuk mendapatkan dunia, maka ini termasuk ke dalam dosa besar. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, beliau mengatakan wa man ta'allama lirri'asah aw lilmal aw li ta'zimin nas hadza min akbaril kabair. Beliau mengatakan siapa yang belajar ilmu agama tujuannya untuk menjadi pemimpin atau untuk mendapatkan harta atau untuk mendapatkan kedudukan di sisi manusia, maka ini termasuk daripada dosa besar. Ini termasuk daripada dosa besar. Mempelajari agama untuk mendapatkan dunia, ini nggak boleh. Seseorang ketika mempelajari agama maka tujuannya adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menghadiri majelis ilmu maka
yang dia harapkan adalah pahala dari Allah, bukan dunia, bukan untuk mendapatkan keuntungan dunia, bukan untuk mendapatkan status sosial, bukan. Jikalau seseorang tujuan dia belajarnya adalah untuk mendapatkan dunia, maka berarti dia termasuk orang-orang yang telah melakukan dosa besar. Wa kitmanul ilm, dan di antara bentuk dosa besar juga adalah menyembunyikan ilmu. Menyembunyikan ilmu maknanya apa? Tidak mengajarkan ilmu kepada manusia. Tidak mengajarkan ilmu kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat ke-28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang takut kepada Allah hanya orang yang berilmu. Semestinya ketika seseorang belajar agama, maka rasa takutnya lebih besar dibandingkan orang yang tidak belajar agama. Semestinya demikian. Semakin dia rajin mengaji, maka rasa takutnya pun semakin besar. Semakin seseorang berilmu, maka rasa takutnya kepada Allah juga semakin besar. Jazakallah khair. Bukan malah semakin lama belajar justru rasa takutnya kepada Allah hilang. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, memakai adatul hasar, maknanya hanya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang takut kepada Allah hanya para ulama, orang yang berilmu. Tentunya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mengantarkan dia kepada khasyah, ilmu yang mengantarkan dia untuk senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kita perhatikan juga Bapak dan Ibu, ada orang semakin tinggi ilmunya justru semakin lencang terhadap agama. Semakin tinggi ya gelarnya, semakin susah tunduk kepada agama. Maka ini pertanda bahwa ilmu dia tidaklah melahirkan rasa takut. Berarti ilmu yang dia pelajari bukan ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu yang bermanfaat. Bisa jadi orang seperti ini tujuan dia belajar agama itu salah. Bisa jadi dulu tujuan dia belajar agama hanya untuk mendapatkan jabatan tertentu, ya. Bisa jadi tujuan dia belajar hanya untuk mendapatkan harta dunia. Sehingga apa? Sehingga ketika tujuan itu telah tercapai, maka dia tidak lagi peduli terhadap rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang lain yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi adalah surat Al-Baqarah ayat 159. Al-Baqarah ayat 159. Allah berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan daripada penjelasan dan petunjuk setelah kami jelaskan itu kepada manusia di dalam Alkitab, Al-Quran, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itu adalah orang yang dilaknat oleh Allah dan orang yang dilaknat oleh manusia. Ya. Siapa? Orang yang menyembunyikan ilmu. Maka menyembunyikan ilmu termasuk daripada dosa besar. Dan menyembunyikan ilmu ini termasuk daripada kebiasaan orang-orang Yahudi. Ya, pendeta-pendeta mereka itu menyembunyikan ilmu. Di antara bentuk menyembunyikan ilmu adalah talbisul haq bil batil, mencampur adukkan antara hak dan yang batil. Itu kan bentuk daripada menyembunyikan ilmu. Allah mengharamkan, kemudian dia katakan, oh tidak mengapa, oh boleh, menurut saya boleh. Maka ini bagian daripada menyembunyikan ilmu. Enggak boleh.
Ya. Nah, orang-orang seperti ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang dirahmati Allah taala. Sebagian di antara manusia itu beragama sudah lama, ya, beragama Islam itu sudah dari lahir, namun namun tidak mengetahui hukum-hukum Islam. Bisa jadi guru yang mereka belajar darinya tidaklah menyampaikan dengan semestinya. Contohnya masalah sering ditanyakan, contohnya masalah pagang gadai Bapak dan Ibu. Ya, pagang gadai. Apakah pagang gadai itu baru diharamkan sekarang saja? Jawabannya tidak. Dari dulu pun kalau seandainya pagang gadai dengan seperti itu caranya, maka itu sudah diharamkan. Tapi sebagian orang mengatakan, kok dulu tidak haram, kini senan haram. Apakah dulu tidak ada buya yang ceramah? Ada. Bisa jadi mereka takut menyampaikan. Takut menyampaikan. Masalah riba pun seperti itu. Padahal orang dari dulu sudah banyak pengajian-pengajian di masjid kita kan. Tapi kenapa ini tidak disinggung? Sehingga manusia menganggap bermuamalah dengan riba itu adalah hal yang lumrah. Hal yang lumrah. Bahkan di antara orang yang dibuyakan pun masih juga pinjam uang ke bank. Ini kan bentuk daripada menyembunyikan ilmu. Kalau dia benar tahu ilmunya, maka dia harus sampaikan. Tidak boleh dia sembunyikan. Tidak boleh dia sembunyikan. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah taala juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 173, ya, 174. Afwan, surah Al-Baqarah ayat 174. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari Al-Quran, wa yashtaruna bihi thamanan qalila, dan mereka beli hal tersebut dengan harga yang murah. Maknanya apa? Mereka mau menyimpan ilmu demi uang, demi harta. Ini mereka perjualbelikan ayat. Kalau ada uang, maka ayatnya bisa dipelintir. Hukum bisa menjadi boleh kalau seandainya ada uang. Walaupun hukum itu haram secara syariat, tapi kalau ada uang, maka itu boleh, tidak apa-apa. Ya, sehingga fatwa itu tergantung berapa uangnya. Semakin banyak uangnya, maka semakin menggembirakan fatwa itu. Ya, Buya tanya bocah, hukumnya pagang gadai Buya. Kemudian dia piti amplop tuh. Insyaallah tabah lo kan. Kalau buyanya tidak bertakwa diambil, ya kalau ndak kalau tapasso kan ndak menolong orang pula. La ilaha illallah. Ini menyembunyikan ilmu. Enggak boleh. Ya, tidak boleh seperti ini. Maka orang-orang yang seperti ini menyembunyikan ilmu itu adalah orang yang memperjualbelikan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia takut debekku kalau disampaikan ndak diundang wak diurang leh. Nah kan? Ndak diundang wak diurang leh. Tuh benci orang semua wak. Akhirnya apa? Tidak disampaikan. Dalam menyampaikan ini, Bapak yang dirahmati Allah, juga harus ada langkah. Harus ada apa? Langkah. Tidak serta merta semuanya harus disampaikan sekaligus. Tidak seperti itu juga dakwah. Dakwah itu harus selangkah demi selangkah, saketek demi saketek. Ya. Misal, ini sering kita sampaikan kepada kawan-kawan. Misalnya kita baru datang nih, baru mengadakan pengajian di satu masjid, maka yang pertama kali mesti harus dibenahi terlebih dahulu adalah
bagaimana menanamkan keyakinan pada diri manusia agar mereka mau tunduk kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu tanamkan dulu. Itu tanamkan dulu. Bagaimana dia mau tunduk kepada Allah, bagaimana dia mau tunduk kepada Rasulullah. Itu yang ditanamkan dulu. Berarti apa yang harus ditanamkan? Akidah, keyakinan dia terhadap Allah, keimanan dia kepada Allah, kemudian keimanan dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dibenahi. Sehingga apa? Sehingga ketika ini sudah terbentuk dalam hati mereka, mereka sudah yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya apa yang Allah tetapkan, apa yang Rasul tetapkan itu adalah yang terbaik, maka mereka akan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Tapi kalau seandainya sikap ini belum dibangun pada diri seseorang, maka percuma disampaikan hal-hal yang sebenarnya riba haram, zina tidak boleh, minum khamar haram. Loh, dia tidak percaya bahwasanya hukum Allah adalah hukum yang terbaik. Apakah mungkin dia meninggalkan perkara-perkara yang haram? Tidak mungkin, karena motivasinya lemah. Maka Bapak yang dirahmati Allah, maksud dari menyembunyikan ilmu di sini ya adalah jikalau memang ilmu itu mesti harus disampaikan, maka sampaikan, tidak boleh disembunyikan. Tidak boleh apa? Sembunyikan. Terlebih apa-apa yang berkaitan tentang akidah. Tentang akidah. Ustaz, ambo kayaknya diganggu ya, diguna-guna atau segala macam. Ambo PK dukun putih ali boleh Ustaz? Ya enggak boleh. Enggak boleh. Ya? Jawab enggak boleh. Jangan jawab pula nanti lah insyaallah mau bahas, pailah dulu. Enggak, langsung bilang enggak boleh. Karena ini perkara akidah, perkara akidah. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang lain yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi adalah surat Ali Imran ayat 187. Ali Imran 187. Allah Ta'ala berfirman, wa idh akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu linnas wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a zuhurihim. Allah mengatakan, tatkala Allah mengambil perjanjian kepada orang-orang yang telah diberikan Alkitab. Apa perjanjiannya? La tubayyinunnahu linnas, kalian harus menjelaskan ini kepada manusia. Wala taktumunahu, dan jangan kalian simpan, jangan kalian tutup, itu kalian rahasiakan. Fanabadhuhu wara'a zuhurihim, maka mereka meletakkan itu di belakang badan mereka, dalam artian mereka tidak menghiraukan apa yang Allah suruh ke atas mereka, apa yang Allah minta dari mereka, mereka tidak hiraukan. Ini orang-orang terdahulu dari kalangan ya Nasrani dan Yahudi, seperti ini mereka. Makanya banyak diantara dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya mereka ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan yattakhiduna ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani itu menjadikan pendeta-pendeta mereka sesembahan selain Allah. Maka salah seorang sahabat yang baru masuk Islam protes, Adi bin Hatim ya, protes, wahai Rasulullah, kami tidak pernah menjadikan pendeta kami sebagai tandingan Allah Ta'ala. Kemudian Nabi SAW mengatakan, bukankah kalau pendeta kalian halalkan, kalian halalkan, kalau pendeta kalian haramkan, maka kalian haramkan? Maka itu adalah bentuk daripada kalian menjadikan mereka sesembahan selain Allah. Maknanya apa? Jikalau Allah mengharamkan kemudian pendetanya mengatakan halal, maka dia lebih mengambil pendapat pendetanya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala halalkan kemudian pendetanya mengatakan haram,
maka dia lebih mengambil pendapat pendetanya. Maka itu bentuk daripada apa? Dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu kebiasaan orang-orang orang-orang ahli agamanya umat terdahulu, pendeta mereka. Mereka suka menyembunyikan ilmu, tidak menyampaikan ilmu. Itu Allah yang khabarkan kepada kita dalam surat Ali Imran ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada orang yang telah diberikan Alkitab kepada mereka, la tubayyinunnahu linnas, kalian harus jelaskan kitab ini kepada manusia. Wala taktumunahu, dan jangan kalian simpan, jangan kalian sembunyikan. Fanabathuhu wara'a zuhurim, maka mereka pun melempar hal tersebut di belakang badan mereka. Mereka tidak menghiraukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Nabi bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arsal jannati yaumal qiyamah." Siapa yang mempelajari ilmu mimma yubtagha bihi wajhullah, yang mana semestinya dia mengharapkan wajah Allah, la yata'allamu, dia tidak mempelajari ilmu itu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, dia tidak mempelajari ilmu itu kecuali hanya ingin mendapatkan bagian dunia. Maka apa balasannya? Lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah, dia tidak akan mendapatkan bau surga pada hari kiamat. Ini kan menandakan dosa besar. Bau surga saja dia tidak dapatkan. Bau surga saja dia tidak dapatkan. Bapak yang dirahmati Allah, bentuk daripada niat untuk mendapatkan dunia seperti ini, Bapak Ibu. Seorang belajar tujuannya untuk jadi ustaz, ini tidak boleh. Ini tujuan yang salah. Seorang belajar tujuannya supaya orang manggil ustaz kepada saya, supaya saya bisa jadi pimpinan ini, pimpinan itu, maka ini tujuan yang tidak benar, tujuan yang tidak benar. Seorang belajar tujuannya hanya mengharapkan pahala dari Allah. Adapun jikalau nanti setelah dia belajar, dia faham, kemudian dia ditokohkan oleh masyarakat, maka itu adalah sesuatu yang menggembirakan yang Allah berikan kepada dia. Dia tujuannya bukan itu. Tujuannya dia belajar untuk Allah. Namun apa? Allah berikan kepadanya ya tambahan-tambahan kebaikan misalnya. Ya, dengan dia belajar misalnya dia diangkat menjadi pimpinan lembaga tertentu, diangkat pada lajnah fatwa misalnya. Maka ini tidak mengapa, asal itu bukan dijadikan sebagai tujuan. Ya, asal itu bukan dijadikan sebagai tujuan. Kan ada sebagian orang, "Untuk apa belajar? Oh, mau ingin jadi ustaz." Ini nggak benar. Dia belajar ya untuk Allah Ta'ala. Adapun dia jadi ustaz dan jadi ustaz itu urusan belakangan. Yang penting dia belajar dulu untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan belajar ilmu dunia, ilmu agama ini tujuannya untuk mendapatkan bagian dunia. Kalau belajar ilmu dunia untuk dunia itu sah-sah saja. Ya, orang belajar di kampus umum, ya, di jurusan-jurusan umum, ditanya untuk apa? Oh, ambo ingin kerja di instansi itu, ambo ingin kerja di lembaga ini. Sah-sah saja dia, tidak ada masalah. Kenapa? Karena ilmu yang dia pelajari ilmu dunia. Adapun ilmu akhirat, maka tidak layak seseorang meniatkan untuk mendapatkan dunia. Kenapa? Karena ilmu agama ini tidak sebanding dengan apa yang dia inginkan. Ya, kalau seandainya ilmu agama ini dipelajari hanya untuk keuntungan dunia, rendah sekali ilmu agama itu. Ya kan? Rendah sekali berarti ilmu agama. Maka semestinya seorang belajar agama itu ya sudah, dia niatkan ikhlas, ingin mendapatkan pahala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
mengangkat kebodohan pada dirinya, mengangkat kebodohan pada diri orang lain, itu dia niatkan. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi Nabi mengatakan apa? Siapa yang mempelajari ilmu yang dia harapkan adalah bagian dunia, maka dia tidak mendapatkan bau surga. Jangankan masuk surga, bausanya saja dia tidak dapat. Ini ancaman yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis ini menceritakan atau mengkhabarkan kepada kita tentang 3 orang yang pertama kali dinyalakan api neraka untuk mereka. Di antaranya siapa? Orang yang belajar ilmu untuk mendapatkan gelar alim, orang yang membaca Al-Quran untuk mendapatkan gelar qari, maka api neraka pertama kali dinyalakan untuk mereka. Ya. Kemudian dari Yahya bin Ayyub, dari Ibnu Jurayj, dari Abi Zubair, dari Jabir marfu'an. Secara marfu' Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tata'allamul ilma litubahu bihil ulama wa tumaru bihis sufaha wa litahayyazu bihi al majalis faman fa'ala dzalika fannaran nara." Nabi mengatakan, janganlah kalian belajar ilmu untuk mengalahkan para ulama. Untuk apa? Mengalahkan para ulama, atau untuk menjadi ustadz tadi kita katakan. Untuk jadi ustadz, bukan untuk memperbanyak ulama, bukan. Janganlah kalian mempelajari agama litubahu bihil ulama, agar kalian masuk kepada mereka, ingin menjadi seperti mereka. Wa tumaru bihi sufaha, janganlah kalian belajar agama itu untuk mendapat orang-orang yang jahil, enggak boleh. Ya, walitahayyazu bihil majalis, agar kalian diberikan majelis, ini enggak boleh juga. Faman fa'ala dzalika fannarun nar, siapa yang melakukan itu maka neraka tempatnya. Ya. Dalam hadis yang lain dikatakan, ya, man ta'allama al-ilma liyukafira bihil ulama, hanya untuk sekedar memperbanyak jumlah saja. Seperti kita katakan tadi apa? Untuk apa tujuan belajar? Oh, saya ingin jadi ustadz. Nah, ini tujuan yang salah. Tujuan yang salah. Seharusnya tujuannya untuk apa belajar? Ya, untuk dapat pahala. Itu tujuan dia. Maka ini terlarang 3 hal yang tidak diperbolehkan dalam agama kita. Yang pertama apa? Belajar ilmu agama untuk menambah jumlah saja, ingin seperti mereka saja. Kemudian yang kedua, untuk berdebat, enggak boleh juga. Ya, belajar agama untuk berdebat, enggak boleh juga. Yang ketiga, belajar agama agar diberikan kedudukan. Ya, kamu ingin lo ngisi kajian di situ, baca ronyo, mau raja kini raja rajin, mudah-mudahan besok bisa lo ngisi kajian. Itu tujuannya tidak boleh. Ya, tidak boleh. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu tujuan apa? Dunia, tujuan dunia. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman ibtaghal ilma liyubahi bihil ulama wa yumari bis sufaha aw tuqbila afidatun nasi ilaihi fa ilan nar." Dalam riwayat ini dikatakan, yang ketiga diantaranya adalah agar hati manusia condong kepada dia, maka itu juga tidak boleh. Ya, agar hati manusia condong kepada dia, maka itu juga tidak boleh. Agar pandangan manusia itu hanya ke dia saja tertuju, itu juga tidak boleh. Ya, tujuan seperti ini adalah tujuan yang salah.
Karena Nabi mengatakan fa'ilan nar, maka kalau seandainya seperti itu tujuannya, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka, wal'iyadzubillah. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Atha dari Abu Hurairah dengan sanad yang sahih. Ini disahihkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Nabi mengatakan man su'ila an ilmin fakatamah. Siapa yang ditanya tentang satu ilmu namun dia sembunyikan, ya, uljima yaumal qiyamah bilijamin min nar, dia akan diikat pada hari kiamat dengan tali dari api neraka. Siapa yang ditanya tentang satu ilmu kemudian dia simpan, dia rahasiakan, dia sembunyikan ilmu itu, maka dia akan diikat dengan tali yang terbuat dari api neraka. Ya, itu kalau seandainya kita tahu. Tapi kalau seandainya kita tidak tahu, tidak mengapa kita jawab wallahu a'lam, saya nggak tahu. Maksudnya di sini apa? Orang tahu bahwasanya itu dia mengetahui hukumnya, dia mengetahui dalilnya, tapi ketika ditanya oleh orang dia mengatakan tidak tahu, bodoh. Maka ini nggak boleh. Ya, ketika dia tahu hukum maka hendaknya dia dia ajarkan kepada orang lain, diajarkan kepada orang lain. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang lain, masih hadis yang semakna dengan yang tadi, man katama ilman aljamahu Allahu yaumal qiyamati bilijamin min nar. Siapa yang menyembunyikan ilmu, siapa yang menyembunyikan ilmu, maka Allah akan ikat dia pada hari kiamat dengan tali dari api neraka. Ya, dari tali api neraka. Taib, dalil yang lain. Nabi mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi berkata, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, ilmu yang tidak bermanfaat itu seperti tadi contohnya. Ketika orang belajar ilmu tujuannya dunia, berarti ilmu yang dia pelajari tidak bermanfaat. Ketika dia belajar ilmu namun setelah itu tidak mendatangkan rasa takut, berarti ilmu yang dia pelajari tidak bermanfaat. Atau dia mempelajari ilmu, semakin rajin belajar, semakin malas untuk mengamalkan ilmu, berarti itu ilmu yang dia pelajari juga bukan ilmu yang bermanfaat. Di antara ciri ilmu itu ilmu bermanfaat adalah ilmu yang melahirkan amal. Ilmu yang melahirkan amal. Bukan hanya sekedar ilmu sebagai wawasan saja. Bukan hanya sekedar sebagai wawasan, enggak. Namun ilmu itu adalah untuk diamalkan. Ilmu itu untuk diamalkan. Apa yang kita ketahui, maka kita amalkan semampu kita, ya, semampu kita. Maka konsekuensi daripada ilmu adalah diamalkan. Ya, maka dikatakan oleh para ulama kita, ilmu itu bukan apa yang dihafal, namun ilmu itu adalah apa yang bermanfaat. Ilmu itu bukan apa yang dihafal, tapi ilmu itu apa yang bermanfaat. Itu yang dinamakan dengan ilmu. Percuma kalau seandainya dia hafal Quran 30 juz tapi tidak tahu mana yang Allah haramkan, mana yang Allah halalkan, tidak tahu. Campur aduk sesolahnya. Ya. Padahal semuanya ada di dalam apa yang dia baca. Contohnya saya misalnya tentang mahram, ada dalam Al-Quran, ada. Dia hafal Quran tapi Masya Allah jabat tangan dengan penusi, candu. Candu, siapapun disalamin. Oh kan murid saya.
Padahal anak SMA muridnya Pak, nggak boleh. Hafal Quran, apakah bermanfaat hafalannya? Tidak. Berarti ilmu yang dia pelajari bukan ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang bermanfaat. Banyak contohnya Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia ustaz, buya, tapi apa? Makan pakai tangan kiri. Berarti kan ilmu yang dipelajari tidak manfaat, ya kan? Tidak manfaat. Padahal adab makan itu perkara yang mendasar, perkara yang mendasar. Nah, minum tangan kiri, makan tangan kiri. Berarti kan ilmu yang dipelajari tidak bermanfaat, hanya sekedar wawasan saja. Kadang-kadang kalau ditaguh, oh iya, tidak boleh makan pakai tangan kiri dong. Lailo tahu ambuah desnya. Nah, tidak pula sebenarnya alai tahu ambuah desnya. Kalau tahu amalkan, tidak boleh apa? Hadis itu hanya sekedar wawasan, tidak boleh, harus diamalkan. Bapak yang dirahmati Allah, maka Nabi berlindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, ketika Nabi berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, berarti ada ilmu yang tidak bermanfaat itu ada, ya kan? Ada. Maka kita lihat, Bapak yang dirahmati Allah, ilmu yang kita pelajari ini kira-kira bermanfaat nggak untuk kita? Menambah keimanan kita kah? Menambah amalan kita? Kalau iya, maka itu ilmu yang bermanfaat. Walaupun misalnya kita hadir di majelis ilmu, dibacakan padanya firman Allah, sabda Nabi SAW, ada kalanya kita orang bermasalah apanya? Niatnya, sehingga ilmu tadi tidak bermanfaat bagi dirinya. Dia niat datang kajian hanya sekedar untuk dikatakan dia telah mengaji, itu saja. Masya Allah lah hijrah lah nyok ini. Bukti ohnya dari hadir kajian. Kalau itu niat dia, ini niat salah. Ya, Masya Allah lah kenal sunnah nyok ini. Padahalnya sekali hadir kajian baru. Tapi Masya Allah ini sudah bermakna salaf. Kalau itu tujuan dia, maka ini tidak benar. Tujuan dia belajar adalah untuk mendapatkan ilmu. Ini sering kita ulang pada yang dirahmati Allah, karena sebagian kita menyangka itu boleh, ya. Sebagian kita menyangka itu hal yang biasa. Ini tidak benar. Kemudian hadis yang berikutnya dibawakan oleh Imam Az-Zahabi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman li ghairillah aw arada bihi ghairallah falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang belajar ilmu untuk selain Allah, ya, maka ambillah bagiannya di dalam api neraka. Ambillah tempat duduknya dalam api neraka. Kemudian dalil yang lain, man ta'allama ilman lam ya'mal bihi lam yazidhu al-ilmu illa kibra. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dikeluarkan hadis ini atau asar ini dikeluarkan oleh Imam Al-Asbahani rahimahullahu taala. Adapun wa isnaduhu muzlim, dikatakan oleh para ulama kita sanadnya gelap. Artinya apa? Ada para perawi yang majhul, yang tidak diketahui, sehingga sanadnya tidak jelas. Mungkin kita bacakan sebagai faidah saja. Dikatakan dalam athar ini, siapa yang mempelajari ilmu dan dia tidak mengamalkan ilmu, maka tidaklah bertambah kecuali kesombongan. Kecuali apa? Kesombongan. Orang berilmu itu mestinya apa? Tawadhu, kan? Rendah hati. Itu orang berilmu. Orang berilmu itu tidak boleh sombong, ya. Walaupun dia ustadz, ketika dinasihati, ya, ketika dia keliru kemudian dinasihati, maka hendaknya dia taubat, kan seperti itu. Jangan malah dia petantang-petenteng mengatakan, oh ambo kok lebih berilmu pada antum. Gak boleh. Nah, karena kesombongan itu adalah menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Dikatakan oleh Nabi SAW,
Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah meninggalkan kebenaran dan merendahkan manusia. Itu sombong. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan orang yang sombong. Buktinya apa? Nabi terima saran-saran daripada sahabat. Ya, Nabi terima usulan-usulan sahabat. Nabi terima arahan-arahan daripada istri beliau. Nabi terima. Ini menandakan bahwasanya Nabi bukan orang yang sombong. Nabi bukan orang yang sombong. Ya, karena dikatakan oleh para ulama kita bahwasanya al-haqqu dhalatul mu'min. Kebenaran itu adalah perkara yang dicari oleh orang yang beriman. Maka dimanapun dia dapat kebenaran, ambil. Walaupun anak kecil yang mengajarkan kita, anak kecil. Nah, contohnya nih, anak kita belajar misalnya dititipkan dia di sekolah. Di sekolah itu diajarkan minum, makan pakai tangan kanan. Nah, kemudian awak tak sengaja makan pakai tangan kiri di rumah. Ditegur sama anak awak, ayah tidak boleh makan tangan kiri, makan pakai tangan kiri itu setan ya. Jangan ngamuk pula awak. Sebagian orang tua kan seperti itu. Titipan anaknya di pesantren, pulang anaknya di pesantren, lah mulai anakku pandai, kau nak boleh ada kau mak, kau nak boleh kau ada pak. Aku cek ayah sama maknya. Patang baru dimasukkan ke pondok lah ngecek nak boleh loh. Ya kan? Maka ini batarul haq wa ghamtun nas, ini tidak boleh. Tidak boleh. Ya, meninggalkan kebenaran itu tidak boleh. Dan merendahkan orang lain juga tidak boleh. Sudah azan Bang ya? Baik, kita lanjutkan setelah salat Isya. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan kaum muslimat, a'azzakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Tadi kita telah membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, siapa yang mempelajari ilmu untuk selain Allah, maka ambillah tempat duduknya di dalam neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ta'allama ilman li ghairillah falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang belajar ilmu tujuannya selain Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia ambil tempatnya di dalam neraka. Wal iyadu billah. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah, waruya an Abi Umamah, diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yuja'u bil alimis su'i yaumal qiyamah. Orang alim yang buruk akan didatangkan pada hari kiamat. Alimus su', alim tapi buruk, tahu tapi tidak mengamalkan, maka itu dinamakan dengan alim as-su'. Dia akan didatangkan pada hari kiamat, fayuqdhafu fi jahannam, maka dia dilemparkan ke dalam api neraka jahannam, fayaduru biqusbihi kama yadurul himaru birraha, maka dia berputar-putar ya dengan usus dia sebagaimana berputarnya keledai birraha, ya pada tambatannya, berkeliling. Kalau seandainya kita pernah melihat sapi ya diikat pada satu pohon, maka sapi itu berkeliling, biasanya kerbau mengelilingi pohon itu, kemudian dia balik lagi. Maka itu perumpamaan alimus su', dia dilemparkan ke dalam api neraka, ke dalam neraka jahanam, kemudian dia berputar-putar pada neraka jahanam itu dalam keadaan ususnya terurai. Kemudian fayuqal, maka dikatakan kepadanya, ya wailah,
Ya, bima laqita hadza wa innama ihtadaina bik. Orang-orang dalam neraka berkata, kenapa engkau seperti ini sementara kami itu kami ini mendapatkan petunjuk dengan sebab engkau. Kami ini tahu, kami ini belajar darimu dulu. Kenapa? Ya, kenapa engkau seperti ini? Orang yang berada di neraka heran, ini orang alim, ya, berilmu, tapi kok masuk neraka? Maka penduduk neraka heran, kenapa engkau di sini? Fayaqulu, maka dia berkata, kuntu ukhalifukum ila ma anhaakum anhu. Aku menyelisih apa yang aku larang kalian padanya atau tentangnya. Maknanya apa? Apa yang dilarang dia kepada manusia dia kerjakan, apa yang diperintahkan kepada manusia dia tidak kerjakan. Dalam riwayat yang lain dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu amurkum bima'rufin wa la atih wa anhaakum an munkarin wa atih. Aku memerintahkan kepada kalian untuk perkara ma'ruf namun aku tidak kerjakan, dan aku larang kalian dari perkara yang mungkar aku kerjakan. Maka ini dia azab bagi orang yang seperti ini. Ini maknanya apa, Bapak yang dirahmati Allah? Ilmunya hanya sekedar wawasan. Ilmunya tidak melahirkan amal. Ilmu yang dia pelajari bukan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang dia pelajari hanya untuk ceramah saja. Kan ada juga ya, Bapak yang dirahmati Allah, ya, bahkan yang diperlombakan pun diantaranya apa? Akademi apa namanya itu? Akademi dai. Sudah ada pula diperlombakan. Untuk jadi tukang ceramah pun ada lombanya. Padahal Bapak yang dirahmati Allah, untuk menyampaikan ilmu itu berat. Seseorang harus kuasai ilmu, kemudian dia pun harus berusaha untuk mengamalkan ilmu yang dia ajarkan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang paling Allah murkai. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan Allah Ta'ala engkau katakan dan engkau tidak kerjakan. Besar kemurkaan Allah Ta'ala ya atas orang-orang yang seperti ini. Maka Bapak yang dirahmati Allah, usahakan setiap ilmu yang kita pelajari kita amalkan, walaupun apa? Tidak semuanya, belum bisa kita secara total mengamalkan ilmu, maka ambil sedikit demi sedikit, berangsur-angsur. Itulah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, saddidu wa qaribu, kata Nabi. Berusahalah untuk total, atau kalau tidak bisa total, mendekati. Berusaha untuk sempurna di dalam beragama. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksudnya di sini adalah perkara yang wajib. Ada orang menyuruh orang menunaikan zakat, dia pun tidak keluarkan zakat, padahal dia orang yang wajib mengeluarkan zakat. Misalnya dia suruh manusia, misalnya Bapak dan Ibu, untuk sholat, dia tidak sholat. Dia suruh manusia untuk menuntut ilmu, dia tidak menuntut ilmu, ya. Dia suruh manusia pakai jilbab, bininya tidak pakai jilbab. Dia suruh orang wanita, dia ceramah, dia katakan ke ibu-ibu, wanita itu wajib pakai jilbab, istri dan anak perempuannya tidak pakai jilbab. Ini dosa besar. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Kita berusaha untuk mengamalkannya. Wa qala Hilal ibn al-Ala, wa qala Hilal ibn al-Ala, talabtul ilma syadidun wa hifdhuhu ashaddu min talabihi wal amalu bi ashaddu min hifdhihi was salamatu minhu ashaddu min al-amali bih. Berkata Hilal ibn al-Ala, menuntut ilmu itu sulit,
menghafalnya lebih sulit daripada menjaganya, lebih sulit daripada mempelajarinya, mengamalkannya lebih sulit daripada menghafalnya, dan selamat darinya lebih sulit daripada mengamalkannya. Selamat dari ilmu maksudnya apa? Ilmu ini tidak menjadi bumerang bagi dia kelak di akhirat. Ya, ilmu tidak menjadi apa? Sesuatu yang akan menyerang dia. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah mengangkat ke suatu kaum dengan Al-Qur'an, dan Allah hinakan suatu kaum dengan Al-Qur'an. Nabi sallallahu juga mengatakan, Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Qur'an itu bisa jadi senjatamu atau bisa jadi sesuatu yang akan menyerang dirimu. Kalau seandainya seorang tidak pandai-pandai tidak mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi mengakhiri bab ini dengan berdoa, Allahumma alhimna rushdana bimannika wa karamika. Ya Allah, ilhamkan kepada kami petunjukmu dengan karunia dan dengan kemuliaanmu ya Allah. Nah, itu dia yang dosa besar yang ke-35. Ya, menyembunyikan ilmu, belajar ilmu untuk dunia dan menyembunyikan ilmu. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar yang ke-36, al-kabiratus sadisatu wathalathuna. Dosa besar yang ke-36, al-mannan, mengungkit-ungkit pemberian. Mengungkit-ungkit pemberian. Ini termasuk dosa besar. Misalnya, ya, dia pernah menolong seseorang, kemudian dia ungkit-ungkit, kok enggak diambo? Nah, dia sampaikan seperti itu. Kalau bukan saya yang tolong, enggak tahulah gimana hidup dia sekarang. Kalau bukan karena saya, enggak sukses dia. Kalau bukan saya yang bantu, entah bagaimana hidupnya sekarang. Kalau anak-anaknya bukan saya yang sekolahkan, mungkin tidak sekolah anaknya. Ini kan mengungkit-ungkit pemberian namanya. Ini terlarang dalam agama kita, termasuk dosa besar. Ya, tidak boleh. Al-Mannan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Allah mengatakan, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit atau dengan menyakiti hati orang yang kalian beri. Ya, Allah mengatakan apa? La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan al-man, mengungkit-ungkit pemberian, dan al-adha, menyakiti orang yang diberi. Jadi percuma Bapak dan Ibu dirahmati Allah, kalau sebanyak apapun sedekah yang dia keluarkan, kalau setelah itu dia ungkit-ungkit lagi, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Batal, tidak mendapatkan pahala sama sekali. Dia bangun masjid, kemudian dia katakan, kok tidak diambo, tidak kata gak masaji itu doh. Ini kan mengungkit namanya. Ya, dia ungkit-ungkit pemberian dia, maka batal pahalanya. Kepada yang dirahmati Allah, seseorang ketika dia bersedekah maka motivasinya adalah akhirat, bukan balasan dari manusia. Tidak boleh ketika sedekah berharap agar manusia membalas sedekah itu dengan sesuatu yang lebih, itu tidak boleh. Kita berikan hadiah dengan harapan apa? Untuk beko nyagihlo hadiah kawa dengan nilai yang lebih daripada apa yang kita berikan. Tidak boleh. Ya, kalau seperti itu motivasinya, tidak dapat pahala dia kasih hadiah. Kalau motivasi sedekahnya agar orang lain membalas sedekah itu dengan nominal yang lebih banyak, maka tidak dapat pahala dia. Maka motivasi bersedekah apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika sudah diberikan,
ternyata orang yang kita berikan berbuat buruk kepada kita. Sudah kita kasih dia bantuan, setelah kita bantu dia tidak pandai berterima kasih, maka orang yang memberi dia tidak boleh mengungkit pemberian dia, tidak boleh. Kalau dia ungkit maka dia pun rugi. Semestinya dia sedekah, walaupun orang itu tidak berterima kasih kepada dia, tidak hargai dia, maka pahala sudah tetap di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu dia ungkit pemberian dia. Ya, ini tercela, ini termasuk daripada dosa besar. Batal amalan sedekahnya. Naam, batal. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wa fil hadits sahih, di dalam hadis yang sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 orang atau 3 kelompok manusia yang tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat, dan Allah tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka adalah azab yang sangat pedih. Yang pertama adalah al-musbilu izarahu, orang yang pakaiannya, sarungnya, jubahnya, celananya di bawah mata kaki. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-mannan, orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Kemudian yang ketiga al-munfiqu sil'atahu bil halifil kadhib, orang yang menjual barangnya dengan sumpah palsu. 3 orang ini tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, dan tidak disucikan oleh Allah Ta'ala. Di antaranya apa? Al-mannan, orang yang mengungkit-ungkit pemberian, orang yang mengungkit kebaikan yang telah dia berikan. Sama pun orang tua, bapak dan ibu, kepada anak tidak boleh dia ungkit-ungkit, ya, tidak boleh dia ungkit-ungkit. Kalau dia ungkit-ungkit, batal sudah pahala dia, ya. Sebagian orang tua kan kadang-kadang suka mengungkit pemberian kepada anak. Lah panik awak banyak kolahannya, lah ini, lah habis adolahnya. Tidak perlu kita baca. Adapun pahala sudah tetap di sisi Allah. Ya kan, itu sudah kita dapati di sebagian orang tua kan. Dia sudah nafkahi anaknya, ternyata apa? Ternyata anaknya belum dapat hidayah misalnya, sehingga anak itu tidak berbakti kepada dia. Maka pahala dia membesarkan anak itu sudah tetap di sisi Allah Ta'ala. Adapun anak dia durhaka, itu dosa dia, ya. Orang tua tidak akan menanggung beban dosa yang dilakukan oleh anak dia. Ke orang tua, bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika memberikan nafkah kepada anak, niatnya bukan hanya sekedar ini anak saya, tapi niatnya lebih, mesti harus lebih dari itu. Apa? Ini saya nafkahkan untuk tujuan pahala, ya. Saya berikan kepada anak saya ini nafkah, saya ingin pahala dari Allah Ta'ala. Maka itu motivasinya. Jangan sampai apa, mengungkit-ungkit pemberian kepada istri kah, kepada anak kah, kepada orang tua kah, maka ini tidak boleh. Baik, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalil yang terakhir pada bab ini adalah hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yaqbalullahu minhum sarfan wala adlan, aqun wa mannan wa mukadzibun bil qadar." 3 orang yang tidak akan Allah terima darinya sedekah, ya, Allah tidak akan terima darinya sarfan wala adlan. Yang pertama adalah aqun, orang yang durhaka. Maknanya Allah tidak akan terima amalan seseorang, apa yang dia berikan Allah tidak akan terima. Yang pertama adalah orang yang durhaka. Kemudian yang kedua adalah al-mannan, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian.
dan yang ketiga adalah mukadzibun bil qadar, orang yang mendustakan takdir. Orang yang mendustakan takdir. Wallahu taala alam. Sampai situ pembahasan kita, sampai dosa besar yang ke-36, al-mannan. Apa arti al-mannan tadi? Mengungkit-ungkit pemberian. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkitnya atau dengan menyakiti hati orang yang dikasih sedekah. Dia sedekah, tapi setelah sedekah dia caci maki orang, tidak boleh. Kalau sedekah sudah sedekah, ternyata setelah sedekah salah sasaran, kan ada juga. Sangko aku ianya orang butuh, rupanya apa? Setelah dia gianya lebih banyak lo pitinya pada awak leh. Dibantu misalnya kan, dengan anggapan oh ini dia orang butuh. Ternyata setelah dikasih, rumahnya lebih mewah dibandingkan orang yang mengasih, orang yang memberi. Biarkan, pahala sudah tetap. Jangan pula dicaci maki dia. Jangan pula dicaci maki. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wallahu taala alam. Itu pembahasan kita. Ada yang ditanyakan Bapak dan Ibu? Silakan. Pertanyaan pertama, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita kepada orang yang setelah dinasihati atas kesalahannya tapi malah marah dan menganggap kita sok alim atau sok pintar, padahal niat memberitahu benar-benar karena ingin mengingatkan saja. Taib, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memberikan nasihat kepada orang, maka tujuannya pertama tujuannya adalah pahala dulu, Pak. Orang mau terima tidak terima itu urusan belakangan. Kalau seandainya kita sudah membungkus nasihat itu dengan kebaikan, sudah menasihati secara diam-diam, empat mata, ya kan, menggunakan tutur kata yang baik, maka kalau sudah seperti itu kita lakukan masih saja ditolak, ya bersabar. Karena orang yang terbaik cara menasihati saja seperti Nabi SAW aja ditolak. Nasihat dari Nabi saja ditolak. Padahal Nabi adalah orang yang pandai dalam menasihati. Ya, tetap juga ada penolakan. Maka kita pun demikian. Ketika kita menasihati orang lain, maka harus siap ketika nasihat itu ditolak. Harus siap. Kan kita yakin bahwasanya apa? Tugas kita hanya menyampaikan nasihat, adapun dia terima atau tidak terima bukan urusan kita. Tugas kita hanya menyampaikan. Orang mau terima itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak mau terima itu juga Allah yang menentukan. Tugas kita hanya menyampaikan nasihat. Hati manusia itu tidak ada di tangan kita. Hati manusia itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW, ya, dikatakan wa ma arsalnaka, ya, wa ma arsalnaka. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan illal balagul mubin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menyampaikan. Menyampaikan maknanya apa? Sampaikan. Bukan untuk memaksa manusia untuk menerima, enggak. Sampaikan. Ya dengan cara yang baik. Kalau diterima alhamdulillah, berarti Allah inginkan kebaikan dari diri orang tersebut. Kalau seandainya ditolak, maka orang yang memberi nasihat harus bersabar dan berusaha untuk menasihati kembali agar dia kelak bisa menerima nasihat tersebut. Wallahu taala alam. Ustaz, apakah memarahi anak yang malas sekolah dengan mengungkit uang sekolahnya yang telah dibayarkan termasuk mengungkit pemberian? Na'am. Bapak yang dirahmati Allah taala, ya,
dalam mendidik anak tidak perlu metode gertak seperti ini. Ini kan ngancam anak namanya. Nah, letih kita itu sudah tanggung jawab kita. Kita punya anak, tanggung jawab kita apa? Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, sudah tanggung jawab orang tua. Ya, sudah tanggung jawab orang tua. Maka ketika orang tua tidak memberikan SPP anak, dia berdosa. Nah, ketika anak malas, sudah dibayar SPP, anak malas, maka tugas dia nasihati anak, jangan diungkit-ungkit masalah pembayaran SPP. Ya. Kadang-kadang Bapak yang dirahmati Allah, anak kita itu ya, tidak tahu dia capeknya orang tua nyari uang, nyari nafkah, itu belum tahu dia. Jadi ketika Bapak Ibu katakan letih Pak nyari pitih untuk SPP yang maleh-maleh beraja kejadian usuk kok. Mereka jadi orang pemalih-pemalih beraja dari kita. Enggak seperti itu nasihati anak. Anak itu Bapak dan Ibu anggap dia sebagai teman. Anggap dia sebagai apa? Kawan. Kalau seandainya nyomaleh, nasihati dengan cara yang baik. Ajak dia berpikir. Ananda, kalau seandainya malas, kamu nanti akan rugi. Kawan-kawannya pintar, kamu karena malas sekolah tidak pintar nanti. Kemudian tanamkan kepada diri anak itu bahwasanya belajar itu adalah ibadah. Belajar itu adalah ibadah. Tanamkan pada diri anak sehingga motivasinya memang untuk ibadah. Motivasinya apa? Untuk ibadah. Wallahu taala alam. Ini juga termasuk metode yang salah dalam menasihati anak. Mengungkit-ungkit apa? Pembayaran SPP. Itu sudah tugas orang tua. Ya. Itu hak anak Bapak dan Ibu dirahmati Allah. Kalau hak dia tidak dia Bapak Ibu berikan, berdosa. Kan hak dia, kewajiban kita. Ketika misalnya ya anak pemalih kemudian pemalih tidak dibayar SPP-nya doh. Oh berdosa. Karena itu kewajiban. Ya. Kewajiban. Maka jangan tambah dosa lagi. Sudah anak malas, nah itu kesalahan. Tambah pula orang tua membalas kesalahan anak dengan kesalahan lagi, itu namanya balas dendam Bapak dan Ibu. Ya, sama anak itu tidak boleh balas dendam. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah menyampaikan ilmu kepada orang lain sementara kita baru belajar ilmu tersebut? Jawabannya boleh, kalau seandainya kita memang menguasai ilmu itu. Kita kuasai, memang satu ilmu kita kuasai, kita boleh ajarkan. Ya, adakah kriteria seorang untuk menyampaikan ilmu agama? Ya banyak kriterianya. Banyak kriterianya. Di antaranya orang yang menyampaikan ilmu itu harus ikhlas, dia berusaha untuk ikhlas. Kemudian dia harus bertakwa, dia harus pandai cara menyampaikan. Dia pandai membuat orang faham. Kadang-kadang ada orang ceramah 1 jam dia ceramah, tidak ada orang yang faham. Karena sulit mungkin untuk difahami ceramahnya misalnya, atau materi yang dia sampaikan terlalu berat sehingga orang tidak paham. Ya, banyak. Ya, hal yang mendasar untuk menyampaikan ilmu agama itu adalah berilmu dulu, tahu kita ilmunya, boleh kita sampaikan. Kalau seandainya kita tidak tahu maka tidak boleh. Wallahu taala alam. Bismillah. Ustadz yang memilih-milih amplop, apakah termasuk ustadz yang kena ancaman? Contoh, masjid A isinya amplopnya 200.000, masjid B 1 juta. Dia milih 1 juta. Oh iya. Ya, ini ancaman. Berarti tujuan dia ceramah ini amplop. Ya. Tujuan ceramahnya uang. Mungkin ini tidak boleh. Ya. Ini kita dapati sebagian buya misalnya kan, dia orang minta jadwal ceramah bulan posonya jadi itulah dempet-dempet
beko di antara warempet tu yang lihat mana paling gadang. Itu nanya ambil yang ketek nyo kirim utusan. Maka ini tidak boleh yang seperti ini ya. Nggak boleh. Agama ini kan bukan untuk diperjualbelikan. Nggak boleh. Kalau memang ini tujuannya, maka ini indikasi bahwasanya ilmu yang dia sampaikan bukan ilmu yang bermanfaat ya, wallahu taala alam. Misalnya nih dia ada jadwal kajian tetap di Bukit Sileh ini kan, kemudian dia diundang juga di tempat lain, amplopnya lebih besar ya, amplopnya lebih besar 1 juta misalnya, kemudian dia batalkan kajian di sini, dia pindah kajian sana. Oh ini nggak boleh ya, nggak boleh ya, tidak boleh, wallahu taala alam. Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh seorang perempuan pergi safar tanpa suami atau mahram namun bersama teman-teman kerja yang semuanya perempuan? Tidak boleh ya, haram hukumnya perempuan safar tanpa mahram, walaupun 100 perempuan yang dia bawa, 101 dengan dia, tetap semuanya haram ya, semuanya haram, tidak boleh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, orang yang menafsirkan Al-Quran tanpa mengerti bahasa Arab dan hanya berpedoman kepada Al-Quran terjemahan, apakah ini diperbolehkan? Jawabannya tidak, karena Al-Quran itu dia mesti harus merujuk kepada tafsiran para ulama kita, tafsiran para sahabat ya, sehingga nanti tidak salah dalam memahami kandungan Al-Quranul Karim ya. Karena Bapak dan Ibu rahmatillah, bahasa Arab itu bahasa yang sangat luas sekali maknanya. Tidak bisa dijadikan terjemahan itu sebagai wakil daripada makna Al-Quran, itu tidak bisa. Maka kalau seandainya kita ingin memahami Al-Quran, semestinya yang kita baca adalah tafsir ya. Tafsir itu ada yang ringkas, ada yang panjang, ada ya. Maka dibaca tafsir Al-Qurannya. Dan tafsir pun alhamdulillah sekarang sudah banyak terjemahannya. Sudah banyak apa? Terjemahannya. Maka tinggal kita baca saja. Wallahu taala alam. Wallahu taala alam. Itu yang bisa kita sampaikan. Terlebih dan terkurang ana mohon maaf kepada Allah taala, ana minta ampun. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.